Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wahai saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, kita bisa berjumpa kembali di channel Pesantren Hijrah Al-Hanif TV. Saya Anton Kristiono. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutarakan tentang suatu konsep yang sangat menarik, suatu konsep yang mungkin menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, yaitu sesuai dengan judul video ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala versus Allah Bapa, Tuhan yang sama atau berbeda. Salah satu ayat Alkitab yang menyatakan tentang doktrin iman Trinitas yang saat ini sebagian besar umat Kristen, gereja-gereja di dunia ini, mereka lebih mengimanin iman Trinitas ini. Salah satu ayat yang menyebutkan iman Trinitas ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini adalah konsep 3 dalam 1. Sedangkan iman Unitarian yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa, sumbernya salah satunya tadi adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar berartinya tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan Yesus Kristus yang telah Engkau utus artinya adalah Yesus adalah utusan Allah itu sendiri. Jadi Yesus bukan Allah Bapa, dia adalah Rasulullah. Dalam membahas manakah yang benar antara doktrin iman Trinitas atau iman Unitarian tadi, serta menjawab apakah Allah Bapa yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan pribadi yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran, saya selalu berpedoman kepada 2 ayat yang menggambarkan keterkaitan antara Taurat, Injil, dan Al-Quran. 2 ayat ini adalah, yang satu adalah sabda Yesus Kristus dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya, sehingga satu iota atau satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 dan 18. Ini apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus yang menyatakan bahwa dia mengenapin kitab Taurat dan tidak meniadakannya, itu juga ditegaskan pada surat Al-Maidah ayat 46 sama 47. Jadi apa yang disampaikan Yesus di Matius pasal 5 ayat 17 dan 18 itu dibenarkan oleh Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 46 dan 47. Kemudian yang paling penting adalah dalam surat Al-Maidah ayat 48 disebutkan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya serta berfungsi sebagai suatu ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi di sini ada semacam keterkaitan antara Taurat atau Alkitab Perjanjian Lama, Injil atau Alkitab Perjanjian Baru dengan Al-Quran itu. Ada semacam garis linier yang nanti pada video berikutnya saya akan menjelaskan hal ini. Kebetulan
Sejak saya tahun 98 memeluk Kristen, jadi murtad dari Islam kemudian memeluk Kristen, saya mempelajari filsafat, agama, dan humaniora. Kemudian sejak tahun 2001 saya fokus menelaah ini, menelaah keterkaitan antara hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan inilah yang kemudian yang mendorong saya, yang menjadi asbab hidayah bagi saya untuk memeluk Islam di tahun 2008. Tapi saya berhasil merumuskan hipotesa saya atau hasil penelitian saya justru pada tahun 2019. Ternyata Paulus yang dianggap sebagai pendiri gereja justru mengajarkan tentang ketauhidan Allah, bahwa Allah itu esa, tiada yang serupa dan setara dengan Dia. Bahkan Paulus menyatakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan 6, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi Rasul Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan 6 itu justru menyatakan bahwa walaupun di seluruh dunia ini dikenal sesuatu yang disebut Allah, bagi dia, bagi umat Kristen, Allah yang esa itu atau yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi harusnya hanya ada satu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi yang dimaksud Allah oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan 6 ini ya Allah Bapa itu sendiri, bukan yang lain. Makanya dalam Roma pasal 3 ayat 29 Rasul Paulus juga menulis, ataukah ada Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa yang lain. Jadi intinya di sini Rasul Paulus ingin menegaskan dalam Roma pasal 3 ayat 29 ini bahwa Allah itu tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tapi Allah itu, Allah yang esa itu adalah Allahnya untuk seluruh bangsa-bangsa yang lain. Jadi intinya yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dan 6 serta Roma pasal 3 ayat 29 ini menyerujuk pada harusnya umat Kristen itu menyembah Tuhan yang esa seperti umat Yahudi dan umat yang Islam, yaitu menyembah Allah Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 menyebutkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ini yang ditegaskan oleh Paulus tadi sebenarnya merupakan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri pada Yohanes pasal 17 ayat 3, yang dimana Yesus menyatakan bahwa Tuhan itu esa dan Yesus Kristus adalah utusan Allah tadi. Makanya dari itu Yesus sendiri menyatakan bahwa mereka yang masuk surga hanyalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah Bapa dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah atau Rasulullah. Malah Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 menyatakan bahwa orang-orang yang menyebut Dia Tuhan, Tuhan, Tuhan itu adalah sebagai pembuat kejahatan. Yesus Kristus sendiri yang menyatakan ini dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, Tuhan, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi tegas Yesus sendiri menyatakan bahwa yang masuk surga bukanlah orang yang menyebut Dia Tuhan, Tuhan. Tapi yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Allah Bapa yang di surga. Jadi yang menentukan seseorang masuk surga adalah Allah Bapa itu sendiri, bukan Yesus Kristus. Karena itulah Rasul Paulus ini mengajak umat Kristus untuk beriman kepada Allah yang esa, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi dalam Efesus pasal 4 ayat 3-6, Rasul Paulus berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi ini saya ulangi, sangat tegas sekali apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 6, di mana dia menyatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ini kita simak baik-baik. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan di dalam semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi intinya tidak ada tiga dalam satu, satu dalam tiga, tidak ada. Rasul Paulus sendiri yang menyatakan bahwa satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi hanya ada satu Allah, la ilaha illallah. Jadi saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, jika kita simak tadi ayat-ayat yang ada dalam Alkitab Perjanjian Baru maupun Alkitab Perjanjian Lama, baik Musa, nabi-nabi Perjanjian Lama, Yesus Kristus, dan bahkan Rasul Paulus sendiri, itu mereka sama-sama menyatakan, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu satu Allah Bapa yang esa, di atas semua dan di dalam semua. Tidak ada Tuhan selain Dia, tiada Tuhan yang setara dan serupa dengan Dia. Karena itulah Allah dalam surat Ali Imran ayat 64 itu berfirman, katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jadi dengan tegas dalam surat Ali Imran ini, kita ayat 64, kita harus memiliki kewajiban menyampaikan kepada orang Yahudi dan Kristen untuk menuju kalimat yang sama ini, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah yang esa. Sesuai apa
yang diajarkan oleh Musa, para nabi-nabi kitab perjanjian lama, Yesus Kristus, dan Rasul Paulus yang saya sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tadi. Saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, jika umat Yahudi dan umat Islam, mereka telah pasti tidak ada keraguan bagi mereka menyatakan bahwa Tuhan itu esa. Tetapi umat Kristen sampai sekarang masih terpecah belah. Ada yang meyakini bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus merupakan pribadi yang tunggal, atau iman yang dikenal dengan sebutan Tritunggal atau Trinitas. Ini sebagian mayoritas Kristen mengimanin iman ini. Tetapi ada juga umat Kristen yang menyatakan Tuhan itu esa, atau doktrin iman Unitarian. Karena itulah saudaraku, dalam surat An-Nisa ayat 171, Allah memerintahkan kepada umat Kristen untuk berhenti dari ucapan Tuhan itu tiga. Sebab apa? Sebab dalam Alkitab sendiri, Alkitab Perjanjian Baru yang saya sebutkan tadi, baik Yesus Kristus maupun Paulus mengajarkan tentang Tuhan itu esa. Surat An-Nisa ayat 171, terjemahannya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan yang di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Surat An-Nisa ayat 171. Jadi dengan jelas dalam surat An-Nisa ayat 171 ini Allah menyatakan kepada umat Kristen untuk berhenti dari ucapan Tuhan itu tiga. Sebab apa? Sebab Tuhan itu esa, Allah Tuhan yang Maha Esa, dan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Ini sebenarnya adalah penegasan pembenaran dari apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus. Jadi jika disimpulkan dalam video kali ini, maka bisa disimpulkan bahwa Allah Bapa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan pribadi yang sama. Sebab apa, wahai saudaraku? Sebab di dunia ini tidak ada Tuhan lain selain Allah itu sendiri. La ilaha illallah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekilafannya, ada kekurangannya, itu merupakan kekilafan saya, mohon dimaafkan. Dan jika ada kebenarannya, itu hanyalah semata-mata dari Allah yang esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.